Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqullaha ya ibadallah la'allakum turhamun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari Jumat yang penuh berkah ini, di Baitullah, di Masjid Allah yang mulia ini, kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang hari Jumat yang mulia ini Allah masih berkenan memberikan taufik, inayah, hidayahnya, iman Islam sehat walafiat kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di siang hari Jumat yang penuh barokah ini Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa melakukan amal ibadah sholat Jumat berjamaah dengan harapan mudah-mudahan dengan amal ibadah amal taat yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sehingga dalam satu penjelasan para ulama ahli tafsir dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyampaikan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh sangat beruntung orang-orang yang tazakka, mensucikan dan membersihkan hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan juga beruntung orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala wasfasalla, dan juga beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan kita saat ini sangat luar biasa. Allah memudahkan kita untuk senantiasa bisa melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk melakukan amal ibadah salat Jumat secara berjamaah, sehingga tadi disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga salat termasuk salat Jumat seperti saat ini adalah golongan orang-orang yang beruntung besok ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Sehingga dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, qad aflaha, sungguh sangat beruntung ala wajhaini, dibagi menjadi dua golongan kata para ulama ahli tafsir. Yang pertama dikatakan sungguh sangat beruntung adalah al-fawza wal najatun minal niran fil ukhbah wa minal afati wal balaya fid dunya. Termasuk orang yang beruntung yang pertama adalah orang-orang mereka yang tergolong tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ketika hidup di dunia terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah tidak mereka kerjakan. Maka ini adalah termasuk golongan orang yang beruntung, karena kata para ulama ahli tafsir, orang yang mereka besok ketika di akhirat tidak masuk ke dalam neraka Allah, dan ketika di dunia menjalani hidup dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung besok ketika menderita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata para ulama ahli tafsir, qad yang kedua adalah al-fawza was sa'adah, yaitu orang yang beruntung termasuk yang kedua adalah bitaufiqi li-ta'ati di dunia. Mereka ketika hidup di dunia selalu mendapatkan taufik untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah, untuk bisa melakukan amal-amal yang
sehingga bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk daripada golongan orang-orang yang beruntung, sebab mendapatkan taufik, pertolongan, kemudahan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qulutu fil jinani bil ukhra, dan ketika di akhiratnya Allah dikekalkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bahagia orang-orang yang saat ini bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dijauhkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan dia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dikekalkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, maka pantas dalam sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yubayitu min-nar." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu saya, beri kabar saya amalan-amalan yang kalau saya melakukannya yudkhilul jannah, bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa yubayitu min-nar, dan menyebabkan saya dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Laqad sa'alta an ajrin." Sungguh kau telah menanyakan sesuatu yang besar manfaatnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Sungguh kamu telah menanyakan sesuatu yang besar faedahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu liyasira ala man yasarallahu alaihi. Tapi ketahuilah sahabat Mu'adz bin Jabal, semua itu tergantung taufik, semua itu tergantung pertolongan, semua itu tergantung kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Artinya seseorang tidak akan bisa melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga ataupun meninggalkan sesuatu larangan yang menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah, kecuali didasari dengan taufik Allah, kecuali dia mendapatkan pertolongan Allah, kecuali dia mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa melakukan amalan-amalan tersebut dan menjauhi sesuatu hal-hal tersebut yang menyebabkan dia melakukan yang akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang bisa menyebabkan orang kalau mengerjakannya masuk ke dalam surga, dan kalau meninggalkannya, mengerjakannya akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi enak ataupun tidak enak, dalam situasi baik ataupun tidak baik. Mereka dianjurkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah tersebut menyebabkan dia masuk ke dalam surga dan menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali menganggap ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amalan-amalan yang menyebabkan kalau dilakukan oleh seorang hamba akan masuk ke dalam surga dan menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa tuqimus shalah, kerjakan salat, tegakkan salat, laksanakan salat. Maka salat yang kita lakukan adalah termasuk sesuatu amalan yang menyebabkan seseorang ketika sudah melakukan salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melakukan suatu amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah dan menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Rasul, dan ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk yang ketiga adalah waktu dia zakat, tunaikan zakat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat, zakat, beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah adalah suatu amalan perbuatan yang menyebabkan orang akan
dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tasumu Ramadan, dan melakukan ibadah puasa saat memasuki bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, dan melakukan haji bagi orang yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Maka amalan-amalan tersebut, amalan-amalan yang kalau dilakukan dan dijaga oleh seorang hamba Allah, dijaga oleh umat Nabi Muhammad SAW, maka amalan yang dikerjakan seperti itu akan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa melakukan amal ibadah selama hidup kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amalan-amalan ibadah, sholat, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan yang kemarin, mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicatat akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang soleh salihah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang dicatat oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat dipanggil oleh Allah, matinya dalam keadaan pembangunan, matinya dalam keadaan mendapatkan berkat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum min al-ayati wal hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliim. Astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.